Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Maulana Sudibyo. Saya merupakan peserta Latsar dari Angkatan 28 Kelompok 2. Asal instansi saya dari Balai Pengelola Kereta Piringan Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini atau saat ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu bela negara. Di sini dijelaskan apa itu bela negara. Bela negara ialah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini berguna untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa bela negara itu muncul dari kesadaran dan hati nurani masing-masing warga negara, yang dimana ini semua didasari oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kewajiban untuk bela negara ini sudah dicantum atau tercantum di dalam amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, kita bahas dasar penerapan bela negara. Jadi kita sudah memahami apa itu bela negara, dan di mana di situ telah tercantum di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada beberapa pasal yang menyangkut kaitannya bela negara. Di sini saya cantumkan 3 dari pasal-pasal tersebut. Di antaranya dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3, yang dimana bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Undang-undang yang kedua ada di pasal 30, tepatnya pada ayat 1, di mana bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dari dua pasal di dalam Undang-Undang Dasar ini dapat kita simpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut dalam mempertahankan dan juga melindungi segenap wilayah ataupun lingkup bangsa Indonesia. Ini sudah jelas dalam dua pasal undang-undang tersebut. Kemudian ada pula dasar lain di mana ini tercantum di dalam Permenhan atau Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016, di mana ini membahas kaitannya pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Dari peraturan menteri ini dirumuskan 5 dasar bela negara. Kelimanya antara lain ialah kelimanya ialah yang pertama berkaitan dengan cinta tanah air. Yang kedua berkaitan dengan sadar berbangsa dan bernegara. Poin ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah kemampuan awal dalam hal bela negara. Nah,
Dari rumusan-rumusan ini muncullah poin-poin penilaian yang bisa kita terapkan untuk eh, berkontribusi dalam upaya bela negara, di mana posisi kita di sini sebagai rakyat ataupun warga negara Indonesia. Poin yang pertama berkaitan dengan cinta tanah air. Hal ataupun sikap yang bisa kita ambil untuk menerapkan praktek cinta tanah air ini antara lain, pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita bisa mulai hal-hal kecil seperti halnya eh, mungkin menjaga lingkungan di sekitar kita. Itu merupakan salah satu langkah dalam upaya mewujudkan atau menunjukkan sikap cinta tanah air kita. Kemudian ada jiwa patriotisme terhadap bangsa, negara eh, Indonesia ini. Dalam artian kita harus memunculkan atau menunjukkan sikap patriotisme kita untuk mendukung keberlangsungan negara Indonesia ini. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Untuk saat ini mungkin media sosial merupakan terobosan ataupun langkah maju. Namun di sisi lain kita juga harus bijak dalam menggunakannya, terutama yang berkaitan dengan eh, nama baik atau citra bangsa dan negara kita. Kemudian memberi kontribusi pada kemajuan bangsa. Nah, kita sebagai warga negara, kita diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Semisalnya dalam penerapan ataupun taat pajak itu merupakan salah satu wujud kecintaan kita dan di sisi lain mendukung kemajuan bangsa dan negara kita. Kemudian poin yang terakhir yang bisa kita terapkan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air kita, yakni bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, di mana eh, produk-produk Indonesia untuk saat ini sudah bisa dikatakan bersaing dengan produk-produk luar. Jadi eh, di sini untuk mendukung gerakan cinta tanah air ini kita bisa mulai dengan menggunakan produk-produk hasil karya anak negeri. Kalau tadi kita sudah membahas kaitannya cinta pada tanah air, sekarang poin yang kedua ialah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, poin yang bisa kita terapkan untuk menerapkan penilaian setia pada Pancasila sebagai ideologi ialah memahami nilai dalam Pancasila. Jadi kita harus meresapi, kita harus memahami kaitannya isi apa nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Kemudian yang kedua ialah mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita sudah memahami, kita mulai bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Di sini maksudnya kita bisa mulai dengan hal menghargai, juga mengakui bahwasanya Pancasila merupakan lambang bangsa Indonesia kita. Kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Nah, selain kita memahami, kita menerapkan, kita juga diharapkan mampu untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu, sekaligus kita juga mampu untuk menularkan nilai-nilai Pancasila itu kepada warga negara lain atau orang-orang di sekitar kita. Kemudian yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang tadi ada di poin 3, di sini kita harus percaya bahwa dengan adanya Pancasila ini,
bangsa kita dapat menjadi bangsa yang guyup, rukun, serta makmur. Karena dengan naungan Pancasila, maka akan menjadi dasar yang satu, di mana satu wilayah dengan wilayah lain itu tidak ada gejolak perbedaan. Jadi kita harus eh, yakin, kita harus percaya bahwa Pancasila ini merupakan payung yang menaungi bangsa Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan antara satu daerah atau satu etnis dengan daerah maupun etnis lainnya. Jadi semua ada di bawah naungan Pancasila. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini kita sebagai warga negara sekiranya atau sebaiknya kita hmm, dengan sukarela bersedia mengorbankan begitu waktu, tenaga, pikiran, di mana ini semua untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara. Kemudian poin kedua, siap membela negara dari berbagai ancaman. Jadi saat ini banyak sekali ancaman baik dari luar maupun dari dalam yang memungkinkan terjadi perpecahan. Namun sikap rela berkorban untuk membela bangsa dan negara harus kita tanamkan dalam diri kita untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, dan bangsa yang makmur untuk masyarakatnya. Kemudian, poin selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, serta negara. Maksudnya, kita ikut berperan dalam pembangunan, baik itu masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya ikut dalam kegiatan uh, kerja bakti ataupun kegiatan-kegiatan semacamnya. Kemudian poin selanjutnya, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Mungkin ini sudah menjadi tuntutan kita untuk sadar, untuk peka terhadap keadaan sekitar kita, terutama hal-hal yang berkaitan atau sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di uh, Indonesia ini. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus guyup rukun untuk membantu, untuk bergotong royong ketika ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian poin yang terakhir bisa kita terapkan di sini ialah yakin dan percaya bahwa pengorbanan bangsa dan negara ini tidak sia-sia. Jadi kita harus percaya bahwa semua yang kita lakukan di sini ini merupakan langkah maju kita untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa semua yang kita lakukan selama ini merupakan bukti dan aksi nyata kita untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Nah, sekarang poin kelima, yakni kemampuan awal untuk bela negara. Di sini hal-hal yang bisa kita lakukan ialah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Nah, di sini maksudnya kita harus atau dituntut untuk bisa berpikir kreatif, inovatif dan inovatif, kreatif dan terbuka dalam eh, me- melangkah memikirkan suatu hal ke depannya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan eh, kemajuan bangsa itu sendiri. Kemudian berkaitan poin kedua ialah senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kenapa harus kita memelihara jiwa dan raga? Ini merupakan langkah awal kita dalam ikut melaksanakan bela negara itu tadi. Jadi ketika kita uh, berkeinginan atau berniat untuk melakukan ikut serta dalam bela negara, itu artinya kita harus memiliki jiwa dan raga yang sehat. Kemudian senantiasa bersyukur, berdoa
atas karunia nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita eh, diingatkan kembali untuk bersyukur atas apa yang telah kita terima, kita dapatkan hari ini dan hari kemarin. Kemudian gemar berolahraga. Ini juga berkaitan dengan memelihara jiwa dan raga tadi. Jadi untuk menunjang atau mencapai jiwa yang dan raga yang sehat tadi, maka bisa dimulai dengan langkah untuk gemar dan rutin berolahraga. Itu merupakan cikal bakal jiwa dan raga yang sehat. Kemudian yang terakhir di sini yang bisa kita lakukan ialah senantiasa untuk menjaga kesehatan. Jadi sama seperti halnya tadi memelihara jiwa dan raga, kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan jiwa merupakan hal yang terpenting dan juga langkah awal untuk kita ikut dalam upaya bela negara bangsa Indonesia ini. Nah, tadi setelah kita jabarkan beberapa poin-poin yang bisa kita terapkan untuk ikut dalam bela negara, bisa kita jabarkan di sini sebagai tuntutan reformasi untuk menuju masyarakat yang memadai. Justru kesadaran bela negara ini perlu ditanamkan guna menangkal berbagai potensi, ancaman, dan gangguan. Sehingga kita tidak terus selalu harus berani memanggul bedil menghadapi musuh. Tetapi keterlibatan warga negara sipil dalam hal bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Bentuk bela negara secara fisik yaitu segala kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Nah, di sini maksudnya kita sebagai warga negara, khususnya warga negara sipil, kita tidak harus ikut secara fisik untuk mempertahankan negara Indonesia. Tapi kita bisa menerapkan nilai-nilai bela negara itu dengan hal-hal yang sifatnya teknis atau dasar. Jadi kita bisa mengantisipasi perpecahan dan juga ancaman-ancaman yang masuk dan bertujuan untuk memecah belah keutuhan bangsa. Jadi kita mari mendukung tugas dan kinerja TNI untuk TNI Polri untuk menjaga keamanan pertahanan negara Indonesia dengan ikut menerapkan sikap bela negara itu tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya penyampaian bela negara, eh, aplikasi bela negara untuk kita semua masyarakat sipil. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.